Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Urmila Okas, NIM 2441104 dari kelas 3A Teknik Informatika. Baik, di video kali ini kita akan mengelola data atribut di mana data vektor yang telah kita buat pada sebelumnya. Contohnya untuk fitur gunung, kita akan menampilkan atau mengisi data atributnya berupa nama gunung. Begitu pula dengan fitur kelurahan, kita akan menambahkan datanya berupa nama kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduknya. Oke, langsung saja untuk mengisi data atribut pada fitur gunung, kita langsung saja klik layar gunung di table of content. Kita bisa klik kanan, lalu pilih open attribute table. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 4 objek dan di sini juga terdapat 4 baris. Untuk mengisinya, kita bisa langsung menambahkan satu field atau satu kolom. Caranya kita klik di sini, lalu pilih add field. Kita bisa klik di sini namanya gunung. Lalu tipenya kita pilih teks, lalu oke. Nah, kita bisa di sini bahwa kolomnya sudah ada, tapi kita belum bisa mengisinya. Nah, untuk mengisinya kita langsung saja klik editor. Kita klik editor, start editing. Lalu kita masukkan nama gunungnya. Untuk melihat nama gunung itu kita bisa lihat di sini, kita aktifkan dulu. Kita perbesar untuk melihat nama gunungnya. Itu di sini Buntu Ambawang. Oke. Open, kita masukkan Buntu Ambawang. Kemudian yang kedua itu Buntu Pangka. Ketiga Buntu Lobo. Kemudian yang keempat itu Buntu Simbuang. Nah, setelah semuanya terisi, kita bisa di sini save edit terlebih dahulu, lalu stop editing. Jika ingin menampilkannya, kita langsung saja nonaktifkan di bagian peta, lalu klik kanan bagian gunung, kemudian pilih label future. Tapi sebelumnya di bagian properti, di labels itu kita harus pilih gunung, lalu apply, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul ya bagian gunungnya. Kemudian untuk jalan sungai itu sama juga caranya. Nah, untuk kelurahan itu juga sama. Kita lihat data atributnya. Kita klik lalu pilih open attribute table. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4, jadi kita mau tambahkan satu kolom. Kita langsung saja klik, kemudian add field. Lalu di sini kita mau kasih kelurahan, tipenya itu teks, lalu kita oke. Nah, di sini sudah bertambah kolomnya, tapi kita belum bisa mengeditnya. Untuk mengeditnya, untuk masukkan teksnya, kita langsung saja masuk di editor, lalu start editing. Oke,
kita langsung saja masukkan kelurahan. Di sini Kelurahan Sendana. Yang kedua ada Kelurahan Mawa. Ketiga ada Peta. Kemudian yang keempat ada Kelurahan Purangi. Nah, kemudian di sini kita save dulu, lalu stop editing. Nah, jika ingin melihat hasilnya, kita langsung saja klik kanan, caranya sama. Lalu bentar, kita klik kanan, lalu properti. Di labelnya itu harus kelurahan, lalu apply, kemudian oke. Kita langsung klik kanan, kemudian aktifkan label feature. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul kelurahannya. Nah, di setiap poligon ini kita bisa kategorisasikan atau bedakan warnanya. Langsung saja kita klik kanan Sendana, pilih properti, kemudian di simbologi kita pilih kategori, lalu value fill kita pilih kelurahan, kemudian klik add all. Nah, di color pop ini kita bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita play, lalu oke. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menambahkan data atributnya. Caranya sama, klik Sendana, lalu open attribute table. Kita pilih di sini add file, kita ketik jumlah penduduk. Lalu tipenya itu kita pilih short, lalu oke. Nah, di sini sudah ada, tapi kita belum bisa mengisinya. Cara mengisinya kita klik editor, start editing. Kita langsung saja masukkan jumlah penduduknya. Misalnya di sini 1755. Kemudian Kelurahan Mawa 1408. Kelurahan Peta 1574. Dan terakhir 1809. Lalu kita save edit, kemudian stop editing. Kemudian kita bisa tambahkan lagi kolomnya, misalnya kita mau tambahkan luas kilometer perseginya. Caranya sama, klik Sendana, klik kanan, lalu pilih open attribute. Kita pilih di sini add file, masukkan namanya, misalnya kita mau masukkan luas kilometer persegi. Lalu tipenya itu float, kemudian kita oke. Nah, caranya sama untuk mengisinya, klik editor, start editing. Kita masukkan luasnya. Pertama 4, kita klik di sini 4,8 km persegi. Kemudian Mawa itu 12,12. Peta 14,76. Lalu yang terakhir 5,41. Stop editing. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi satu kolom untuk kepadatan penduduk.
Caranya sama, open file, lalu di sini kita pilih add file. Di sini kita ketik kepadatan. Kemudian tipenya itu double, lalu oke. Kita isi, start editing. Sekarang kita akan menghitung kepadatan penduduk di masing-masing kelurahan dengan menggunakan rumus banyaknya penduduk dibagi dengan luas wilayah. Kita seleksi dulu kolomnya, kita seleksi lalu klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, di sini kepadatan sama dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas kilometer. Jumlah penduduk dibagi luas kilometer persegi. Kemudian oke. Jadi hasilnya akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menampilkan di dalam peta berdasarkan kepadatan penduduknya, kita langsung saja klik kanan lalu properti. Di bagian labelsnya itu kita pilih kepadatan, lalu di simbologinya kita pilih kepadatan juga, kemudian add all, lalu kita pilih warnanya, kita pilih sesuai dengan keinginan, kita play lalu oke. Nah, kita bisa lihat di sini dari kepadatan rendah sampai kepadatan tinggi. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan chart, diagram, pie. Caranya kita klik kanan, properti, kemudian di simbologinya kita pilih chart di sini, lalu masukkan jumlah penduduk, kemudian dan kepadatan kita masukkan. Sini kita bisa ganti warnanya, warna ini oke. Lalu kita play, kita oke. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.